Saat ini kami berada di Pengadilan Negeri Cibinong ini, agendanya adalah kami menggugat ulang atas objek tanah di mana putusan pengadilan itu tidak pernah membatalkan sertifikat 1744 atas nama Atta Larik Syah. Dan juga dari 5 AJB yang disidangkan, diajukan gugatan, hanya ada satu yang tidak dibatalkan, tetapi dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Iya, juga sama profesor juga jauh-jauh yang tanggal 8 dan akhirnya ke tanggal 14 April sehat walafiat semuanya. Dan kalau sakit kan jangan bisa dimaksakan. Yang harus dieksekusi hanya 2.000 lebih, tetapi yang dieksekusi itu 5.800. Bukan cuma mafia tanah, mafia peradilan juga. Perjuangan Atta Larik Syah dalam mempertahankan tanah yang ia yakini sebagai haknya hingga kini masih jauh dari kata selesai. Polemik ini bermula dari proses eksekusi lahan pada tahun 2015 yang dinilai penuh kejanggalan. Berdasarkan putusan pengadilan, hanya sekitar 2.000 meter persegi lahan yang seharusnya dieksekusi, dikosongkan, dan dibongkar. Namun, yang terjadi di lapangan justru berbeda. Luas lahan yang terdampak disebut mencapai sekitar 5.800 meter persegi, jauh melebihi ketetapan resmi. Tidak hanya itu, bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut juga ikut diratakan, termasuk pagar pembatas yang sebelumnya mengelilingi area tersebut. Merasa ada yang tidak beres, Atta Larik bersama tim kuasa hukumnya mengambil langkah tegas. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan haknya hingga tuntas, bahkan ia telah melaporkan 8 pihak yang diduga terlibat dalam polemik ini. Hari ini sidang ditunda sampai tanggal 14 karena mendadak hakim ketua sakit dan dibawa ke rumah sakit. Jadi kita berharap supaya tanggal 14 April sidang ini akan berjalan dengan baik. Ya. Kita berdoa supaya hakimnya jangan sakit lagi. Iya, juga sama profesor juga jauh-jauh yang tanggal 8 dan akhirnya ke tanggal 14 April sehat walafiat semuanya. Dan kalau sakit kan jangan bisa dimaksakan. Saat ini kami berada di Pengadilan Negeri Cibinong ini, agendanya adalah kami menggugat ulang atas objek tanah di mana putusan pengadilan itu tidak pernah membatalkan sertifikat 1744 atas nama Atta Larik Syah. Dan juga dari 5 AJB yang disidangkan, diajukan gugatan, hanya ada satu yang tidak dibatalkan, tetapi dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Ini sangat melanggar aturan. Ini yang kami keberatan. Kami gugat karena objek yang dieksekusi melebihi batas tanah yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cibinong sendiri. Kita menggugat ada 8 pihak, termasuk gugatan yang ada di gugatan 2015 kemarin, karena itu harus ditarik ya sebagai pihak. Itu satu. Terus kedua, kita ini kan memperjuangkan sertifikatnya Bang Arik. Ada 4 sertifikat yang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan tapi terdampak pada saat eksekusi kemarin. Jadi ini yang kita perjuangkan. Kalau balik lagi, tentu ini kan sudah melalui proses yang panjang ya sejak 2015. Jika dibilang tidak sesuai berarti sangat keliru, karena sebelum pelaksanaan eksekusi itu sudah ada namanya constatering. Constatering itu pencocokan terhadap objek dan batas-batas tanah dari klien kita. Ya, alhamdulillah dari perjalanan saya dari tahun 2015 mendapatkan gugatan hingga keputusan yang seperti tadi Kak Niko sampaikan. Tentu saja mata saya semakin terbuka, banyak belajar, dan saya minta juga semua warga negara Indonesia harus membela lahannya ya. Saya jadi banyak belajar, ternyata kasus saya sendiri itu bisa dibela sedemikian rupa. Jadi saya malah diperhatikan dari kacamata hukum yang sebenarnya. Nanti ada profesor juga bahwa nggak seharusnya saya diperlakukan seperti itu. Tak berhenti pada dugaan mafia tanah, Atta Larik juga mengungkap adanya indikasi pelanggaran serius selama proses tersebut berlangsung.
Pihaknya menyoroti kejanggalan pada 4 sertifikat tanah dan 1 akta jual beli yang hingga kini masih diklaim sah. Namun dokumen-dokumen tersebut diduga diabaikan. Lebih jauh, lahannya disebut telah diambil tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak semestinya dalam kasus yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini. Selain kerugian hukum dan materi, Atalarik juga mengaku mengalami tekanan mental. Konflik yang terjadi sejak 2015 perlahan memengaruhi kondisi psikologisnya. Ia mengaku merasa lelah dan stres terutama saat menyaksikan langsung proses pengosongan lahan dan pemasangan pagar oleh pihak lain di area yang ia yakini sebagai miliknya. Yang harus dieksekusi hanya 2.000 lebih, tetapi yang dieksekusi itu 5.800. Nah, ini belum pernah terjadi di Indonesia. Makanya kami menduga ada dugaan, ada main mata antara hakim, oknum hakim yang menyidangkan perkara ini maupun BPN dan juga dari pihak lawan kami. Bukan cuma mafia tanah, mafia peradilan juga. Kita memperjuangkan 4 sertifikat milik Atalarik Dan 1 AJB yang tidak dibatalkan pada saat itu untuk kembali ke dalam penguasaannya Bang Arik, karena kita tahu kan sekarang ini sudah dipagar kan. Nah, ini kita mau kuasai lagi dan mengembalikan hak-haknya Bang Arik. Iya, pagarnya kita bangun kembali kemarin bersama pihak yang kita tunjuk. Setelah itu saat ini sudah berdiri seperti awal. Teror atau ancaman, saya tidak paham, tapi yang saya tahu, yang langsung saya berhadapan langsung, karena memang saya itu kan, karena saya tinggal di situ, jadi saya ada di garda terdepan yang berhadapan langsung dengan yang mager-magerin, yang ngerusak pohon, semua segala saya berhadapan. Jadi saya dan keluarga saya itu, saya nggak bohong, saya hadir di sini aja sebagai penggugat, saya kayak mau sakit. Saya bilang, maksud saya langsung sakit, saya udah benar-benar melihat ini semua, itu kenyataan yang ada tuh, ini nggak enak buat saya. Jadi secara moral saya udah keganggu gitu ya, belum lagi keluarga saya yang lain. Secara prinsip bahwasannya kita itu sudah melakukan prosedural dari putusan 162 sampai dengan adanya PK dan sudah ingkrah juga. Maka dari itu kami beranggapan bahwasannya tidak ada yang perlu diberi ganti rugi karena semuanya sudah melalui prosedural dari pengadilan, dan kami juga tidak semena-mena untuk melaksanakan eksekusi gitu karena sudah diputus juga di dalam penetapan eksekusi untuk melakukan pengosongan objek gitu. Di bulan Syawal ini yang baik juga, ya mari semua beritikat baik. Tentu saja kacamata saya memohon banget sebagai warga negara Indonesia yang lemah dari segi mata hukumnya itu jangan disemena-menakan, jangan diselewengkan. Langkah Atalarik kini tidak hanya berhenti di jalur perdata. Kasus ini mulai mengarah ke ranah pidana. Ia telah melaporkan dugaan penyerobotan dan pencurian lahan ke Polda Jawa Barat. Langkah ini menjadi penegasan bahwa ia tidak lagi melihat kasus ini sebagai sengketa biasa. Kedepan, Atalarik juga berencana membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa lembaga seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung disebut akan menjadi tujuan berikutnya. Bahkan opsi untuk meminta perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia juga turut dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan besarnya harapan Atalarik agar kasus ini dapat ditangani secara serius dan transparan. Jumlah keseluruhan harusnya 7.000 lebih ya, tetapi yang dieksekusi yang haknya Bang Atalarik itu sekitar 4.000 lebih yang harusnya, yang tidak diputuskan oleh pengadilan ya. Yang diputuskan itu hanya 2.000 lebih, tetapi yang dieksekusi melebihi yang diputuskan. Begitu. Ini yang kami keberatan. Belum pernah terjadi di Indonesia. Ini baru satu-satunya terjadi ini di Pengadilan Negeri Cibinong ini. Makanya kami akan fokus di perkara ini, meminta keadilan sampai kemanapun juga. Kami juga akan kami akan melapor ke Hakim
Komisi Yudisial termasuk Dewan Pengawas di Mahkamah Agung. Ya, sama sekali kita tidak bisa memenuhi untuk memulihkan kembali bangunan yang telah dibongkar, karena seyogyanya kita itu menjalankan atau memohon kepada pengadilan demi menciptakannya adanya keadilan oleh klien kami, yang mana keadilan itu telah direnggut sudah begitu lama, dari tahun 2015 sampai dengan 2025. Maka dari itu kami memohon kepada pengadilan untuk mengembalikan hak dari klien kami. Makanya dilaksanakanlah adanya pelaksanaan eksekusi. Justru itu nanti kita juga akan bersurat lagi minta perlindungan hukum kepada Presiden. Bahkan kita mungkin RDP juga rapat dengan pendapat bersama DPR RI Komisi 3. Kita akan ajukan ini nanti. Karena ini udah keterlaluan ini. Belum pernah terjadi di Indonesia, sertifikat tidak pernah dibatalkan, AJB tidak pernah dibatalkan, tapi dieksekusi. Ini baru pertama kali terjadi di Indonesia ini. Jadi sampai kapanpun kami akan berjuang untuk mendapatkan keadilan daripada klien kami. Saya mohon keadilannya bagi para petinggi hukum, mungkin dari Presiden, dari tadi di Komisi 3 DPR, benar-benar harus meninjau ini kembali, karena saya dalam posisi saya di sosial masyarakat yang sosial seperti ini aja bisa kayak seperti ini gitu kan ya, dimana masyarakat seluruh Indonesia mereka bisa merasa menjadi warga negara Indonesia yang tenang. Saya nggak damai, nggak tahu kalian damai atau enggak. Saya nggak damai dengar berita ada sertifikat ganda tiba-tiba main caplok di gedor rumahnya, main ambil. Pak Presiden, saya nggak damai jadi warga Bapak. Di tengah sengketa tanah yang belum usai, kehidupan pribadi Atalarik kembali menjadi sorotan. Konflik kali ini melibatkan mantan istrinya Tsania Marwa. Kisruh bermula dari perayaan ulang tahun anak mereka yang digelar di kediaman Atalarik. Alih-alih berlangsung hangat, kehadiran Tsania justru memicu ketegangan. Atalarik mengaku keberatan karena merasa tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya. Ia juga menilai kehadiran tersebut terjadi tanpa izin darinya sebagai pemilik rumah. Namun, dari sudut pandang Tsania, momen tersebut adalah kesempatan langka untuk bertemu anak dan melepas rindu sebagai seorang ibu. Saya di posisi yang merasa terintimidasi dengan kemungkinan keadaan yang dipolitisir. Karena saya heran, saya juga udah berbilang, saya dapat, ya saya masukan ternyata berita cepat tersiar ya. Saya kaget ya. Adalah pengakuan dari penjaga saya gitu loh. Kenapa saya terintimidasi, politisir sama keadaan saat itu, kayaknya tuh saya lagi dipapakin sama sebuah keadaan yang kayaknya kok saya merasa ya, saya duga saya kayak mau dijebak gitu kan. Sama adanya awak media yang datang tersebut, dan sebenarnya dari pagi, dari 2 hari sebelumnya udah saya tolak gitu loh. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Maksa masuk, nerobos. Karena dia lagi di dalam posnya, lagi bersih-bersih. Tiba ada ibu-ibu masuk, gitu nerobos. Ibu siapa? Gini. Saya bilang dulu ke dalam, enggak saya ini mantan istrinya Pak Atalarik, gini. Dia jalan terus, saya juga, yaudah kita bilang sama-sama. Mobilnya juga buka pagar sendiri, jadi pagar dibuka sendiri, mobil dia masuk. Cuman penjaga saya aware loh, di belakangnya kok ngikutin patawak media, langsung dia tutup buru-buru pagarnya gitu loh. Apakah saya berhak untuk emosi saat itu atau bagaimana dengan keadaan yang ada? Cuma ya saya cuma justru emosi saya merasa teredam emosi saya begitu melihat anak-anak, dan lebih melihat banyak kebahagiaan anak-anak itu lebih memang ternyata meredam emosi.